Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan, khususnya batch 2 tahun 2023, perkenalkan nama saya Akib Ibnu Hambal. Saya selaku guru SDN 03 Taman Kota Madiun, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI batch 2 tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan uji kinerja pada LPTK IAIN Kediri. Dan juga berikut juga kami tampilkan dokumen lembar pendaftaran sebagai bukti pendukung untuk salah satu syarat mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 pada LPTK IAIN Kediri. Dalam hal ini, saya mencoba untuk memanfaatkan Google Classroom dalam rangka upaya meningkatkan motivasi belajar siswa SDN 03 Taman pada materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman pada kelas 5 SDN 03 Taman. Oleh karena itu, mohon berbagai masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji untuk pembelajaran yang lebih baik ke depan buat saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran yang akan kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah sehat lahir dan batin. Allahumma Amin. Selamat datang di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah 1 minggu kita sudah tidak bertemu. Nah, kira-kira kangen atau tidak? Kangen. Alhamdulillah, pelajarannya mudah-mudahan selalu Bermanfaat. baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita lihat sebelah kanan, kiri, dan bawah ada sampah nggak kira-kira? Sudah bersih? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah bersih di sekitar kalian, sekarang mari kita bersama awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Yuk kita bersama-sama berdoa. Silakan. Bersiap berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, yang penting ya. Yang penting sehat semuanya. Pak Kim mau tanya dulu. Kira-kira hari ini yang tidak masuk ada anak? Ada. Siapa? Amira. Amira. Kenapa Amira? Izin. Yuk kita berdoa dan doakan Amira khususnya. Mudah-mudahan Amira bersama dengan keluarga dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, diberikan keselamatan dan bisa kembali lagi belajar bersama dengan kita. Allahumma amin.
Nah, Rakib mau tanya lagi nih. Anak-anak cinta nggak sama NKRI? Cinta. Hafal nggak sama lagu Indonesia Raya? Hafal. Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya bisa. Nah, kita iringi dengan keyboard ya. Nah, yang semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya-nya yang semangat. Untuk dirijennya silakan maju dulu. Lo ada dirijennya. Nah, kita ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kita yuk bersama-sama menyanyikan lagu Subhanul Watan. Hafal? Nah, kita Rakib tampilkan dulu apa itu namanya, liriknya, biar kita bisa hafal menyanyikan lagu Subhanul Watan. Ini lirik lagu Ya Watan. Yuk kita nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu. Lawatan, ya lawatan, ya lawatan, rukun watan minal iman, wala takun minal iman, innahu alal watan, rukun watan, ya lawatan.
Republik Indonesia. Nah, sekarang Pak Akif mau memberikan kepada kalian sebuah pertanyaan. Anak-anak, kalian pernah nggak melihat seseorang yang saat ngobrol antara orang yang satu dengan orang yang lain itu ngobrol sambil bermain HP? Pernah mendengar nggak? Pernah melihat nggak? Sering lihat. Ini kira-kira perilaku yang sopan atau tidak? Kamu pernah nggak, anak? Di dalam HP isinya atau di dalam sebuah media sosial isinya itu mengejek teman yang diupload di status, atau misalnya ada lagi yang sedang melaksanakan kegiatan tetapi tidak sesuai dengan ajaran agama, tetapi dimasukkan di dalam sebuah handphone. Pernah nggak? Pernah melihat demikian? Nah, kira-kira ini perbuatan yang terpuja atau tidak? Ini kita lihat di sini ada apa ini namanya? Chromebook atau laptop. Nah, nih, ini adalah gambar. Di mana gambar di sini? Ayo, Kevin, perhatikan. Ada gambar di sini. Gambarnya ada orang yang Islam, ada orang Kristen, ada Hindu, ada Buddha, saling bergandengan tangan. Ini apa ini maksudnya? Kita harus saling bergandengan tangan dalam negara Indonesia ini. Harus saling menghargai dan harus menjalin kerukunan. Baik, sekarang Pak lanjutkan lagi. Nih, ada sebuah apa ini namanya, anak pohon. Kamu pengen memetik buahnya buah mangga. Kita harus tahu caranya dan kita juga harus tahu tujuannya. Tujuannya di mana? Dahan atau ranting yang ada buah mangganya. Nah, di dalam pohon ini ada buah yang pengen diambil oleh adik ini. Ya toh? Pengen diambil. Tetapi adik ini harus tahu tujuannya di mana saya mau mengambil. Nah, sehingga nanti kalau sudah tahu caranya dan tujuannya, maka adik ini pasti akan bisa memetik buah. Belajar kayak gini, kita juga harus selalu bekerja keras. Seperti halnya anak yang memanjat ini, kalau pengen dapat buah mangga harus memanjat. Kira-kira capek nggak memanjat itu? Kalau dia kecapean terus akhirnya turun lagi, dapat buahnya nggak? Sama dengan kita belajar ini seakan-akan capek. Tapi kalau kita tidak bekerja keras dan tidak ikhlas, maka kita tidak akan memetik buah. Buahnya apa? Ilmu dalam belajar ini. Nah, buahnya ilmu. Agar ilmu kita yang kita harapkan bisa kita petik itu dapat kita ambil, nah maka kita harus tetap bekerja keras dan juga diiringi dengan keikhlasan. Nah, ini anak-anak capaiannya yang paling inti di dalam belajar kita pada saat kali ini. Sampai ini nih, bisa bersikap selalu husnudzon. Husnudzon itu apa? Husnudzon itu bisa berbaik sangka kepada yang berbeda dengan kita. Ayo Kevin sama Galing, perhatikan sini. Terus selalu menjaga kesatuan dan keberagaman serta terbiasa dengan adanya perbedaan. Nah, ini anak-anak coba diperhatikan, intinya kita nanti bisa memanjat ini, paham semuanya ini, paham Quran Surat Al-Qasas, paham makna hidup saling menghargai, bisa menyebutkan bentuk-bentuk sikap saling menghargai, bisa menampilkan contoh-contoh sikap saling menghargai,
dan menampilkan bukti-bukti sikap saling menghargai. Nah, ada 5 ini ya. Nah, yang akan kita petik nih 5 ini. Adapun profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita sudah terpampang tulisan besar profil pelajar Pancasila. Kita nanti dalam pembelajaran ini diharapkan bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kevin, berkebinekaan global. Kevin sama Raffi ya diperhatikan biar nanti bisa dipahami. Terus setelah berkebinekaan global, kebinekaan itu apa? Bagaimana kita? Kebinekaan itu berbeda-beda, kita dapat menerima perbedaan. Terus mandiri. Terus gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, terus kita nanti belajarnya pakai inquiry learning. Kamu aktif bertanya. Dan nanti kita akan membuat proyek. Nanti metode kita yang kedua adalah project based learning. Kenapa project based learning? Membuat proyek. Proyek apa yang mau dibuat? Nanti kita simak bareng-bareng. Agar nanti kita dapat hadiah. Hadiahnya apa nanti biasanya? Nilai. Biar dapat hadiah, kita nanti ada cara-caranya. Ada penilaian saat kita belajar kayak gini lah. Nanti yang ramai tetap dicatat sama Pak Hakim. Dan juga yang rajin bertanya, terus bisa memberikan umpan balik, ini pun juga akan mendapatkan hadiah nilai. Nilai tambah, betul. Nah, nanti juga akan ada tahap mengerjakan. Kita dapat apa itu namanya? Mendapatkan hadiah nilai dengan cara-cara sedemikian. Nah, nanti Pak Hakim akan kayak gini. Apa ini Pak Hakim? Mengamati. Setelah mengamati, ini nanti Pak Hakim menanya kepada kalian. Bisa jawab atau enggak? Terus yang ketiga nanti Hakim akan memberikan rubrik yang saat nanti akan Hakim sebarkan kepada kalian. Kamu bisa. Dan nanti kamu mengerjakan proyek. Nah, terus yang ke-5 sumatif ini nanti akan mengerjakan tugas untuk memahami sudah paham atau belum dari apa yang sudah kita harapkan tadi. Ada 5 tadi, sudah paham atau belum. Nah, langkah belajar kita nanti kita mengamati kasus, menanggapi kasus, rekreasi wawasan. Terus rekreasi literasi. Literasinya itu bisa membaca, literasi digital. Nah, terus nanti membuat karya, sambil membuat karya mengisi angket. Mengisi nih lembar-lembar yang akan diberikan oleh Pak. Terus nanti setelah membuat karya, kalian akan presentasi mempertanggungjawabkan karya yang sudah kalian buat. Habis itu nanti kita simpulkan bareng-bareng. Terus kemudian kita mengerjakan tes. Kemudian kita evaluasi dan refleksi. Nah, sekarang kita amati ya. Ini ada sebuah kasus. Nah, sekarang kita amati salah satu kasus. SD Taman. SD Taman. SD Taman. Nah, ini ada anak yang dari status keluarga yang tidak mampu. Nah, Mbak bisa diamati. Mbak ada temennya jika kalian tahu
kalian bantu. Karena kita semua teman. Stop. Tapi mau bertanya kepada kalian, dari apa yang kita amati bersama ini, yang dapat kalian simpulkan apa kira-kira? Yuk, apa yang dapat kalian simpulkan? Betul, tidak boleh membuli gender. Apalagi yang dapat kalian simpulkan, tidak boleh membeda-bedakan Peter. Apalagi yang dapat kalian simpulkan dari video ini, kita harus menolong, membantu ketika ada teman kita yang sedang dibully. Harus melerai, memisah. Terus apalagi yang dapat kalian simpulkan? Apalagi yang dapat kalian simpulkan? Jangan memukul teman, jangan melukai teman. Nah, pinter. Ini yang tadi yang jawab, Pak Akif tulis dulu namanya. Di sini. Bentar ya. Pak Akif tulis dulu namanya. Bentar. Nah, ini hadiah kita. Nah, kenapa anak-anak kita harus menghargai? Menurut kamu apa alasannya? Kenapa kita harus menghargai? Kenapa? Karena kita ini merupakan satu saudara. Semuanya teman. Harus saling menghargai. Mengapa Pak harus saling menghargai? Agar tercipta kedamaian, tercipta apa lagi? Kerukunan, tercipta apa lagi? Kenyamanan. Ayo coba Kevin, tercipta apa lagi? Kalau kita menghargai, tercipta apa lagi? Kedamaian. Nah, coba tetap memperhatikan di sini. Nanti habis ini kita akan membuat proyek. Terus selanjutnya anak-anak, apa sih manfaatnya buat kita kalau kita saling menghargai? Manfaatnya tadi bisa hidup rukun, damai, tentram, aman. Pintar sekali, ini manfaatnya. Nah, kamu sebagai pelajar, bagaimana kira-kira peran kita? Peran kita harusnya bagaimana peran kita? Nah, nih tetap belajar. Terus di dalam sekolah perannya bagaimana? Saling menyayangi. Menyayangi siapa? Kita menyayangi teman. Boleh nggak melukai atau mengolok-olok teman? Tidak boleh. Maka kita harus selalu menyayangi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kebermaknaan materi yang akan kita bahas ini, ada satu hal yang sangat bisa dan yang sangat perlu kita jadikan sebagai muara untuk selalu mengingat bahwa setinggi-tingginya ilmu, kalau kita punya ilmu yang banyak, kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik, maka ilmu itu seakan-akan tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Meskipun pinter, kalau kita tidak berbuat baik dengan sesama manusia, maka seakan-akan ilmu itu sia-sia. Maka kita harus selalu menjadi orang yang bermanfaat, saling menghargai. Nih, wujud dari cinta terhadap NKRI adalah menerapkan moderasi beragama. Maksudnya bagaimana moderasi beragama? Tidak saling kubu-kubuan, tidak saling kelompok-kelompokan. Aku hanya temennya ini, aku hanya kelompoknya ini. Ini tidak boleh. Kita harus selalu bersatu semuanya. Moderasi itu apa? Selalu di tengah. Di tengah yang bagaimana? Kita harus bisa menjadi orang yang tengah-tengah,
Tengah-tengah itu tidak membela kanan, tidak membela kiri. Harus bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, sekarang coba Rakit mau bertanya terlebih dahulu. Kita mau berkarya ini. Kita mau membuat sebuah poster. Membuat poster dalam slide, membuat flyer dalam slide, membuat proyek dalam slide, bisa di dalam slide, bisa di dalam Canva, juga bisa di dalam Jamboard. Nah, sekarang Rakit mau tanya, kenapa? Pilih salah satu pinter. Siapa yang sudah lancar di dalam mengoperasikan Chromebook? Baik, yang sudah lancar nanti Rakit kelompokkan sendiri. Siapa yang belum begitu lancar dalam mengoperasikan Chromebook? Nah, nanti kita akan buat 3 kelompok ya. 3 kelompok untuk, ini kelompoknya nanti ada yang tugas 1, ada tugas 2, dan ada tugas 3. Nah, untuk mengobarkan semangat kita, ya, kita bernyanyi dulu biar semangat. Kamu hafal nggak lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Kita nyanyikan sambil duduk aja nggak apa-apa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan rasa kita bela bersama. Nah, ini satu nusa satu bangsa, kita harus bersatu. Baik anak-anak, silahkan buka Chromebooknya masing-masing. Nah, ini Pak Akif sudah membagi kelompoknya di dalam Google Classroom kalian. Silakan kalian buka Google Classroom-nya semuanya. Coba dibuka tugas kelas. Iya. Siapa? Oh, nggak apa-apa. Ya, sekarang kita buka di tugas yang pertama ini. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Nah, indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Sudah ketemu? Nah, tugas kelas. Nah, silakan kalian buka tugasnya. Ini. Oh, maaf anak-anak, ini tugasnya di yang sebelah sini. Satunya yang PAI dan budi pekerti. Nah, ini PAI dan budi pekerti. Nah, ini membuat karya. Nah, ini tugasnya. Yang PAI dan budi pekerti ya. Nah, kasih mas. PAI dan budi pekerti. Ini silahkan kalian menyimak petunjuk dari soal yang ada di Google Classroom kalian. Silahkan kalian simak petunjuk dalam soal. Nah, petunjuknya bukalah link berikut ini. Bukalah materi 3 tentang aku anak soleh.
bacalah dengan baik dan penuh kenyamanan. Terus temukan hal-hal berikut: makna Quran surat Al-Qasas, makna hidup saling menghargai, bentuk sikap saling menghargai. Nah, silakan bisa tanya ke temannya sampingnya yang tidak ketemu atau belum ketemu. Nah, sudah bersama dengan kelompok? Sudah bersama dengan kelompok? Nah, sudah bersama dengan kelompoknya ya? Nah, ini kan kita membaca yang Dimengerti. PAI dan budi pekerti. Kenapa? Ya. Nah, setelah ini kalian bisa melihat tugasnya, temukan makna Quran surat Al-Qasas. Oke. Nah, itu di dalam Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Ini Pak Akif berikan sebuah contoh. Contohnya begini, untuk menemukan hal-hal 5 hal tadi di Google Classroom. Google Classroom bisa mengerjakan. Ini ada pertanyaan, mengerjakannya di mana Pak? Bisa mengerjakan kalau disesuaikan instruksi di Google Classroom, bisa dikerjakan di Google Slide, bisa dikerjakan di Google Jamboard, dan bisa dikerjakan di Canva. Nah, silakan. Ini Pak Akif berikan sebuah contoh cara mengerjakannya. Ini cara mengerjakannya semacam ini, anak-anak. Untuk ini dengan slide ini, Pak Akif dengan slide. Baik. Makna surat Al-Qasas ayat 77. Nah, yang kedua. Nah, terus yang kedua, kamu mau tanya apa? Boleh di Canva, boleh. Terus yang kedua, makna hidup saling menghargai. Nah, bentuk-bentuk sikap saling menghargai. Apa ada? Oh, boleh, nanti kamu langsung presentasi. Ya, yang lain jangan langsung presentasi. Apa? Boleh di Canva, boleh. Pinter. Gimana? Ini kelompoknya sini bagaimana? Waktu yang akan Pak berikan hanya 20 menit saja. Nanti langsung kita presentasikan. Yang sudah bisa dikirimkan ke tugas kelas. Ya. Silakan. Boleh. Iya, ini presentasikan. Sudah selesai, maka kita tiba waktunya untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan dari karya yang sudah kalian buat. Nah, ini ada yang sudah mengumpulkan karya. Yang pertama di kelompok 1 Pratiwi, silakan. Dari kelompoknya Pratiwi, silakan maju ke depan. Nah, awas hati-hati deh. Nah, silakan Pratiwi untuk mempresentasikan hasil karyanya, bisa dengan suara yang bisa didengar dengan teman-temannya dengan baik. Zaki bisa diperhatikan, Zaki.
apa yang akan disampaikan oleh Pratiwi. Yuk, silakan Pratiwi bisa menyampaikan, silakan. Ini loh. Ya. Bisa lebih kencang lagi? Makna hidup saling menghargai, sikap toleransi sesama umat manusia, menerima perbedaan agar dia manusia sebagai hal yang wajar hingga tidak melanggar hak asasi manusia lain. Nanti teman-temannya boleh bertanya, boleh menanggapi. Ini tentang yang pertama tadi, makna hidup saling menghargai. Terus? Contoh sikap saling menghargai, saling tolong menolong, menghormati suku dan agama orang lain, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memaksakan kebijakan orang lain dibandai privasi orang lain. Nah, terus selanjutnya. Makna surat Al-Baqarah. Janganlah berbuat kerusakan bumi, berbuat kebaikan kepada sesama orang lain. Oke, selanjutnya. Bentuk-bentuk sikap saling menghargai, saling membantu sesama teman, menghargai sesama teman, tidak bersikap sombong, menghargai perbedaan yang lain. Bukti sikap saling menghargai, menjalin kerukunan dengan teman di sekolah dan di rumah, menjalin anak yang selalu menghargai siapapun. Sudah cukup? Nah, ada yang mau bertanya tentang 5 poin yang kita temukan tadi? Silakan. Mengejek nama orang tua itu pembulian atau enggak? Termasuk pembulian. Nah, kata Pratiwi, ini termasuk salah satu bentuk pembulian. Terus ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Oke, sudah cukup. Nah, kita beri aplaus untuk Pratiwi dulu. Silakan Pratiwi. Nah, aplaus untuk Kevin. Kita akan menyampaikan materi tentang saling menghargai. Silakan Kevin bisa belajar. Ayo, duduk no. Duduk no. Yang baik no. Oke. Bisa lebih kencang lagi? Oke, ada yang mau bertanya dari apa yang disampaikan oleh Mas Kevin? Ada. Silakan. Apa dampak ketika mengejek teman? Dampaknya untuk ketika mengejek teman itu apa? Akhirnya jadi orang yang frustasi juga. Nah, ini jawabannya. Bisa tidak percaya diri, bisa frustasi. Jawaban dari kelompok yang ketiga dari Mas Kevin. Kita beri aplaus untuk Kevin. Silakan kembali. Sekarang kita simpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian mengenai sikap saling menghargai. Tadi yang pertama, kita harapannya kita bisa memaknai atau memahami makna Quran surat Al-Qasas ayat berapa? 70. Ayat 77. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan makna hidup saling menghargai. Yang ketiga, bisa menyebutkan contoh apa? Sikap saling menghargai. Dan yang kelima, tentang apa? Bukti-bukti sikap saling menghargai. Yuk sekarang kita simak di depan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Sekarang makna Quran surat Al-Qasas ini kita refleksi bersama. Intinya tentang perintah berbuat baik kepada orang lain. Kegiatan kita hari ini sudah kita laksanakan bersama, dan Pak Akif akan melihat tugas kalian yang sudah kalian kerjakan di dalam Google Classroom. Nanti minta
pendapat kepada orang tua juga. Nanti juga di rumah kami pesan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Dan jangan lupa, mari kita selalu menghargai orang lain, menghargai teman, menghargai siapapun yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, untuk materi minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang keimanan kepada hari kiamat atau hari akhir. Baik anak-anak, biar nanti kita bisa mempelajari materi tentang keimanan kepada hari akhir, jangan lupa jaga kesehatan. Semuanya perhatikan dulu, kaki perhatikan ke kaki semuanya. Tepuk diam. Coba perhatikan, baik anak-anak. Ini ada satu pesan. Bukanlah hanya yang terbaik, tetapi teruslah berbuat baik dan jangan berpura-pura baik. Jadilah orang yang selalu benar-benar berbuat baik. Baik anak-anak, mari sebelum kita tutup, kita menyanyikan satu lagu sholawat. Dibil-bil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.